Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SC. Kita lihat Gibran kok dipercaya katanya. Mahasiswa ngasih deadline, Istana Wakil Presiden bilang gak ada kesepakatan. Kami hanya nerima dan mendengar. Jadi 15 perwakilan mahasiswa UBK kalau tidak salah ya, itu diterima oleh Wakil Presiden di Istana Presiden ketika sedang berdemo di luar. Ternyata ya bukan sekedar hanya omon-omon, tapi dikadalin, diprank, seolah-olah mereka diterima. Padahal ternyata setelah mereka pulang, kita nggak ada kesepakatan apa-apa. Ya, kita sudah aneh, kita sudah angkat di beberapa 2 hari yang lalu nih kalau nggak salah ya. Kita coba naikin, loh kok aneh ini. Sudah mah bicaranya tidak seperti seorang demonstran, ya, baik gelagapan begitu. Kemudian dia bicara bahwa kami akan diterima oleh Wapres, kami akan menekan, kami memberi waktu 5 kali 24 jam. Ternyata respon mereka lempeng-lempeng aja tuh. Jadi ini respon-respon dari netizen. Gibran kok dipercaya katanya. Bahkan ini ada tulisan yang mengerikan juga, saya screenshot ya. Percaya pada penipu adalah kebodohan. Percaya pada pelanggar aturan untuk tegakkan aturan itu kebodohan akut. Masa sih Fufu Fafa jadi panutan mahasiswa? Ngeri kali. Kita belum tahu ya Fufu Fafa itu siapa ya. Ini komen netizen aja. Ngeri. Percaya pada penipu adalah kebodohan. Percaya pada pelanggar aturan untuk tegakkan aturan itu kebodohan akut katanya. Mari kita lihat intinya apa kata Ragia Semar. Dikadalin. Mahasiswa ngerasa ngasih deadline, ternyata istana ngeles bilang nggak ada kesepakatan. Mahasiswa dikadalin anak SMP gitu. Kok SMP? Oh, jangan-jangan ini yang terkait dengan CS-nya Roy Suryo juga ya, yang mempertanyakan tidak ada ijazah SMA dari Gibran. Yang ada hanya surat pernyataan kesetaraan. Dan itu tidak berlaku. Karena yang berlaku adalah ijazah SMA. Bukan surat penyetaraan. Kita dengarkan. Tepat ya Pak ya? Udah maju-maju ya teman-temannya. Tepat aja ya. Ini detik-detik pertemuan ya mahasiswa dengan Wakil Presiden. Ini kan gini ya sahabat Rashid, seolah-olah tayangan ini ingin menyatakan gitu. Coba lu lihat Istana Presiden di demo, muncul nggak Pak Prabowo? Tidak kan? Seolah-olah begitu ya. Tapi lihat nih ada mahasiswa berdemo di Istana Wakil Presiden, diterima sama Wakil Presiden. Kita harus ngelihatnya sampai ke sana gitu. Padahal kapan sih ada mendemo Istana Wakil Presiden? Kan nggak ada itu ceritanya. Jadi kalau ini dikatakan sandiwara, dikatakan ini skenario, akhirnya asumsi-asumsi itu menjadi sangat masuk akal gitu. Ya coba lihat sahabat Elmo, bener nggak menurut sahabat SC semua ya? Demo itu biasanya di DPR. Di mana lagi? Di Istana Presiden, di Bundaran HI. Ini di Istana Wakil Presiden. Kan gak lazim gitu loh. Selama 1 jam katanya. Ngapain aja ini 1 jam? Senin sore. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi. Dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Nah, itu pernyataannya ya. Memberi tenggat 5 hari. Tapi apa respon dari pihak Istana Wakil Presiden? Sebentar lagi kita dengarkan. Wah, ini salaman sampai nunduk-nunduk begini ya. Hanya isi memorandum ya tanpa kesepakatan ya Pak? Tanpa ada. Kami dalam posisi hanya untuk mendengar dan menerima. Kami hanya mendengar dan menerima. Jadi tidak menjanjikan apa-apa.
Ya ini dikadalin namanya. Ya Allah. Inilah yang terjadi di Senin sore kemarin ya. Penuh kebingungan. Waduh, dipanggil ke istana cuman buat didengerin doang. Pulangnya tangan kosong, nggak ada kesepakatan apapun. Gibran mah cuma pansos temui mahasiswa, ujung-ujungnya bilang kami dengar. Ya udah deh, mendingin bubar aja daripada buang waktu. Waduh, ini mahasiswa dialog sama kalingkongguan kosong, ya Allah. Ya, lihat komen-komennya, tajam-tajam ini. Ketemunya malah orang ini, ya wassalam, nggak akan ada hasilnya. Tapi ini bisa jadi menurut Faisal Bima, menarik nih. Jangan-jangan ini bukan dikadalin. Bisa jadi mahasiswanya juga bagian dari kadal juga. Nanti skenario ya. Settingan ya. Mahasiswa nggak jelas juga. Kalau emang ngerasa pinter, ngapain audiensi sama orang yang nggak pinter? Ya Andre, luar biasa ini. Oke, ini yang agak panjangnya kita dengerin ya. Perwakilannya ya dari UBK tadi. Ini kayaknya UBK harus klarifikasi juga ini. Benarkah ini mahasiswanya? Perwakilannya ditanya apa, jawabannya apa? Udah jawabannya berebet kayak knalpot motor bensin kemasukan air katanya. Coba kita dengar. Pesan dari Mas Wapres soal demo taat mahasiswa atau gerakan mahasiswa secara khusus? Mulai gitu. Oke, ini dari kawan-kawan ada itu pesan dari kami mahasiswa, pemerintah hari ini jangan tuli, itu aja. Bukan dari Gibran tadi. Gibran apa? Bapak Wapres jangan sampai ada ketutup ruang-ruang begini, terus buka. Artinya Mas Wapres dari Mas Wapres ada yang disampaikan nggak? Oke. Artinya Mas Wapres terbuka. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi. Dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Pesan dari Mas Wapres soal demo taat mahasiswa atau gerakan mahasiswa secara khusus? Oke, ini dari kawan-kawan ada itu. Aduh, kelihatan sekali ya tidak siapnya ya. Coba saya ingin bandingkan ini dengan mahasiswa juga nih. Momen ketika polisi mendapat kritik langsung di depan muka mereka. Bandingkan ya. Saya lebih baik menjadi petani saja. Perlu saya panggil Dan nggak nih? Perlu panggil Dan nggak? Tapi ini kalau saya tanya enggak nanti komentar lagi dengan wah polisi salah terus. Akhirnya jadi nggak confident nggak kan Pak? Kalau nggak saya berhenti nanya nih. Oke, kalau gitu. Pertama, tadi saya dengar Bapak bilang polisi kok salah terus. Loh memang salah. Mau gimana? Mau gimana coba? Kalau benar ya benar, ini kan memang salah. Gimana? Itu. Terus komentarnya agak lucu juga, polisi merasa ditekan dari berbagai sisi, dari masyarakat, dari presiden. Loh Pak, yang biasa menekan masyarakat kan juga kon-kon Bapak juga. Jadi nggak apa-apa lah sesekali kita gantian. Gitu. Oke, pertama mungkin komentar yang agak lebih simple deh. Perihal arogansi. Oh hedonisme aja dulu. Ada kegagalan dari Bapak dalam menangkap permasalahan hedonisme. Permasalahan hedonisme tidak dalam bagaimana hedonisme ditunjukkan, tapi adalah dari mana polisi mendapatkan harta kekayaannya. Menutup tindakan-tindakan hedonisme itu tidak menjawab permasalahan. Yang perlu dipertanyakan dan dijawab kepada publik adalah polisi bisa sekaya apa? Gajinya berapa sih? Tunjangannya berapa sih? Itu harusnya kalau dalam poin hedonisme. Dua, perihal arogansi. Sekarang saya tanya Pak, penangkapan teman-teman, belum teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar yang hendak terjun ke medan aksi. Mereka bahkan belum datang aksi, belum mericu, belum apapun. Mereka ditangkap. Itu arogansi atau bukan? Arogansi atau bukan? Mereka tidak melakukan kesalahan apapun, tapi mereka sudah ditangkap. Arogansi atau bukan? Kedua, perihal arogansi juga. Putusan MK menjelaskan bahwa polisi tidak boleh menduduki jabatan sipil. Tapi polisi sekarang entah dari mana idenya, saya nggak tahu dari bisikan dari siapa. Tapi pengen membolehkan itu dengan berbagai macam aturan-aturan hukum. Itu juga Mbak Bibip. Kayaknya perspektif konstitusionalisme itu nggak perlu di Indonesia. Atau konstitusi kan dikangkangin terus. Jadi omong kosong lah. Nah, perihal bagaimana polisi tetap berupaya, setidak-tidaknya ada tendensi untuk berupaya tetap menduduki jabatan sipil, itu arogansi atau bukan? Itu kalau kita ngejawab perihal arogansi. Keempat, ketiga di sini ada suatu permasalahan yang cukup penting kalau misalnya kita melihat di sini Pak. Dari tadi Bapak kalau kita lihat pakai kacamata manajemen, Bapak itu hanya membahas tentang pengawasan, yaitu adalah evaluasi. Sekarang bagaimana dengan input dan prosesnya?
Input polisi berkualitas nggak? Kalau mau diawasin seketat apapun ya, kalau inputnya udah sampah ya outputnya juga akan sampah. Trash in, trash out. Saya rasa gitu. Dari perspektif manajemen ya. Dalam prosesnya sekarang polisi pendidikannya berapa lama? Mempelajari hukum nggak secara cukup baik? Mempelajari ilmu sosial nggak? Politik nggak? Ketatanegaraan nggak? Lihat kemarin kasus di Sleman, polisi aja bingung. Dasar hukumnya apa? Kapolres. Sekarang gimana dengan input dan proses? Nggak cukup hanya dengan pengawasan. Dan yang paling penting dalam keseluruhan pemaparan Bapak mengenai reformasi Polri, tidak ada narasi baik secara langsung ataupun figuratif yang menggambarkan bagaimana kami sebagai anak muda itu dijamin kebebasannya untuk bisa berekspresi, untuk bisa menyatakan pendapatan di muka publik. Di mana letak reformasi jika hal yang paling esensial demikian itu hilang dari benak kepolisian? Hilang dari benak kepolisian. Keren sekali ini ya, keren sekali. Luar biasa mahasiswa ini. Bandingkan dengan yang tadi ya, bandingkan dengan mahasiswa perwakilan UBK tadi. Boleh bandingkan malah dengan wapresnya. Ya, ini kemampuan dia menginternalisasikan ajaran-ajaran dari dosennya di kampus, kemudian dikaitkan, dikontekskan dalam situasi kekinian. Ini keren sekali nih Mas. Jarang ada orang bisa seperti ini. Ya, sebagai pembanding saja. Barangkali kalau mau membandingkan juga dengan yang ini boleh. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kalau dulu kita bicara... Ini video terbaru dari Pak Wapres kita. Dia bicara sambil ngelus-ngelus kucing. Konon katanya kalau diskusi di warung-warung kopi ini gaya mafia Italiano. Bicaranya seperti itu, pakai kucing. Ya, ini upaya Gibran lah ya untuk terus bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Saya kira bagus, tapi ya tampak tidak natural sama sekali. Ya, kita lihat dia hanya baca prompter saja yang di depan. Mungkin kalau ditanya juga akan gelagapan. Nah, ini yang kemudian mahasiswa dari UBK tadi bisa yakin, percaya bisa dipenuhi tuntutannya oleh Pak Wapres. Ya, selalu standar yang dibahas oleh Gibran itu ya hilirisasi, digitalisasi, AI, kan gitu ya. Luar biasa. Yang membantu kalian belajar, mencari data, mempelajari bahasa asing lebih cepat. Ya, gitulah ya. Ngomongin literasi-literasian kayak suka baca buku aja banget ya. Jangan terlalu jujur dong, ya Allah. Ya, itulah respon dari netizen ya atas Wapres Gibran. Dan coba kita lihat bagaimana kalau menurut sahabat SJ. Sudah tradisi, apa maksudnya sudah tradisi nih? Tolong ya, Fragnir diperjelas maksudnya ya. Boleh tuliskan ulang di bawah di kolom komentar. Maksudnya apa nih? Sudah tradisi itu ke arah mana? Apakah ke arah Gibran ngadalin mahasiswa gitu? Ataukah yang mana ya? Abi, wajar nggak sih Istana Wapres bilang nggak ada kesepakatan atau ini memang strategi buat mengulur waktu? Ngulur waktu apa? Nggak ada saya kira konteks dengan mengulur waktu ya. Tapi kalau wajar nggak sih? Ya wajar lah. Dia kan harus cari aman. Gibran ini harus cari aman. Satu sisi dia harus mengeruk perhatian dari netizen, dari rakyat, dari mahasiswa. Nah, tadi ya seperti yang di awal saya tadi bilang. Ini kan seolah-olah sedang bicara. Anda demo Istana Presiden, Pak Prabowo nggak turun. Anda demo Istana Wakil Presiden, saya turun. Kan seolah-olah begitu ya. Tapi di sisi lain dia bilang nggak ada kesepakatan. Ya kalau dia bilang kesepakatan, dia ngelangkain Pak Prabowo dong. Ya nggak bisa. Ngabandungan, ini mah benar kayaknya. Mahasiswanya bagian dari kadalnya, pas sebagian ke Gibran. Ya, skenario gimmick yang begitu itu kan memang jagonya Raja Solo ya. Yanto, percuma ketemu wakil presiden karena kebijakan di tangan presiden. Coba ke DPR untuk menyuarakan keluhan rakyat. Ya memang lebih masuk akal itu. DPR punya kekuatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kan gitu ya. Yayat, kalau nanya tentang situasi juga ke Wapres kagak nyambung. Seharusnya AI ya ke Wapres. Harusnya AI itu apa ya? Artificial Intelligence apa tuh? Salut nih sama mahasiswa yang gondrong, keren argumennya tuh, dipuji.
Abduh, rejim septic tank, ngeri kali bahasanya. Hanya semakin merusak Indonesia. Periode ketiga. Oh, periode ketiga ya? Apa maksudnya? Ini disangka masih periodenya Jokowi. Duh, Gibran. Kalau Gibran berani ngomong sama mahasiswa, bicaralah secara terbuka. Ya, nggak ada ya. Debat harusnya ya. Ya, kita bukakan forum untuk Gibran debat dengan mahasiswa ya. Kemarin kan rame tuh Budiman Sujatmiko ya. Ada kelanjutannya, nanti kita bahas juga. Bayangkan kalau di situ adalah Gibran. Keren. Fufu Fafa ijazah SMP saja tidak punya. SMP saja apa punya? Oh, nanya, mungkinnya kurang tanda tanya. Ya, menurut sahabat SZ yang lain, bagaimana? Tuliskan di kolom komentar ya.